Di sebuah kerajaan subur yang dikenal sebagai Kerajaan Lembah Hijau, hiduplah seorang putri yang kebaikannya selembut kelopak bunga dan hatinya sebening embun pagi. Namun, takdirnya berubah kelam saat sang ayah, raja yang bijaksana, mangkat dan meninggalkannya dalam cengkeraman dua saudari tiri yang hatinya sekeras batu. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebaikan yang tulus pada makhluk yang paling diremehkan sekalipun dapat menumbuhkan kekuatan untuk merebut kembali takdir yang telah direnggut. Putri Kenari adalah gadis dengan kecantikan yang alami. Ia memiliki darah Austronesia, dengan kulit langsat yang bercahaya dan rambut hitam legam yang panjang tergerai seperti sutra. Matanya yang besar dan teduh memancarkan kebaikan hati yang tulus. Semasa ayahnya hidup, ia adalah permata kesayangan istana. Namun, setelah sang raja wafat, kehidupannya berubah menjadi mimpi buruk di bawah kekuasaan ibu tiri dan kedua putrinya, Duri dan Ranti. Duri dan Ranti adalah kebalikan dari Kenari. Kulit mereka lebih pucat karena jarang terkena sinar matahari, dan tatapan mata mereka selalu tajam dan penuh kedengkian. Mereka iri pada kecantikan dan kebaikan Kenari yang membuat semua orang di istana menyayanginya. Setelah kematian raja, mereka merebut kendali istana dan menjadikan Kenari pelayan di rumahnya sendiri. Ia dipaksa mengenakan pakaian kasar dan tinggal di loteng menara yang dingin. Setiap hari, Kenari harus membersihkan seluruh istana, memasak untuk kedua saudari tirinya, dan melayani setiap keinginan mereka yang kejam. Duri akan sengaja menumpahkan tinta di lantai yang baru saja dipel, sementara Ranti akan merobek pakaiannya hanya untuk kesenangan semata. Mereka menghina Kenari, memanggilnya putri kotor dan gadis loteng, mencoba meruntuhkan semangatnya sedikit demi sedikit. Meskipun diperlakukan dengan sangat buruk, Putri Kenari tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia menanggung semua penderitaannya dengan kesabaran, seringkali menemukan penghiburan dengan berbicara pada hewan-hewan kecil di taman istana. Ia percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk bersinar, bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Satu-satunya peninggalan berharga dari ayahnya adalah sebuah liontin kecil berbentuk daun emas, yang selalu ia sembunyikan di balik bajunya. Liontin itu menjadi pengingat akan cinta dan pesan terakhir ayahnya. Tetaplah baik hati, Kenari, karena kebaikan adalah kekuatan terbesar seorang ratu sejati. Pesan itulah yang memberinya kekuatan untuk bertahan setiap hari. Kebaikan hati Putri Kenari yang tak tergoyahkan justru membuat Duri dan Ranti semakin membencinya. Mereka melihatnya sebagai ancaman. Para pelayan dan pengawal istana masih sering menunjukkan simpati secara diam-diam kepada Kenari, dan ini membuat kedua saudari tiri itu takut suatu saat rakyat akan berbalik melawan mereka. Mereka pun merencanakan siasat yang lebih kejam untuk menyingkirkan Kenari selamanya. Suatu malam, Duri dan Ranti menuduh Kenari mencoba mencuri perhiasan kerajaan. Tentu saja itu adalah sebuah kebohongan, tetapi dengan kesaksian palsu dari beberapa pengawal yang telah mereka sogok, tuduhan itu terdengar meyakinkan. Sebagai hukuman, mereka memutuskan untuk membuang Kenari ke hutan gelap di perbatasan kerajaan, sebuah tempat yang dikenal angker dan tidak pernah dijamah manusia. Dengan tangan terikat, Putri Kenari diseret oleh para pengawal dan ditinggalkan begitu saja di tepi hutan gelap. "Selamat menikmati rumah barumu, Putri Kotor," ejek Duri dengan tawa melengking sebelum kereta kuda mereka kembali ke istana. Para pengawal meninggalkannya dengan tatapan iba namun tak berani menentang perintah. Mereka hanya meninggalkan sepotong roti dan sebuah kantung air. Saat malam tiba, hutan itu menjadi tempat yang menakutkan. Suara-suara aneh menggema di antara pepohonan raksasa, dan mata-mata misterius bersinar dari kegelapan. Kenari merasa takut, tetapi ia tidak putus asa. Ia teringat pesan ayahnya dan membulatkan tekadnya untuk bertahan hidup. Dengan sisa keberaniannya, ia berjalan lebih dalam ke hutan, mencari tempat berlindung.
Di tengah keputusasaannya, ia menemukan sebuah gua kecil di balik rumpun bambu yang lebat. Gua itu kering dan cukup aman dari angin malam. Sambil memeluk lututnya untuk menghangatkan diri, ia menangis dalam diam, bukan karena takut, tetapi karena sakit hati atas perlakuan kejam keluarganya. Ia tidak tahu bahwa takdirnya akan segera berubah di jantung hutan terlarang itu. Keesokan paginya, Putri Kenari mulai menjelajahi hutan untuk mencari makanan dan air. Ia memakan buah-buahan liar yang ia kenali dan minum dari mata air yang jernih. Saat sedang berjalan di dekat sebatang pohon tua yang besar, ia mendengar suara rintihan yang sangat lirih dan aneh. Dengan hati-hati, ia mengikuti sumber suara itu. Di atas sehelai daun besar, ia menemukan seekor ulat bulu yang luar biasa besar dan indah. Warnanya hijau zamrud dengan corak keemasan di punggungnya, dan bulu-bulunya tampak selembut sutra. Namun, kondisi ulat itu sangat menyedihkan. Salah satu kakinya terjepit oleh getah pohon yang sudah mengeras, dan tubuhnya terluka oleh duri tajam dari ranting yang jatuh. Ulat itu menggeliat kesakitan. Tanpa rasa jijik atau takut, hati Kenari dipenuhi oleh rasa iba. Ia tahu betapa menyakitkannya merasa sendirian dan terluka. Dengan sangat hati-hati, ia menggunakan ujung liontin daun emasnya untuk mencongkel getah yang menjepit kaki ulat itu. Ia melakukannya dengan sangat perlahan dan lembut agar tidak menyakitinya lebih jauh. Setelah beberapa saat, kaki ulat itu akhirnya terbebas. Kemudian, ia mengambil getah dari tanaman obat yang ia kenali dan mengoleskannya dengan lembut pada luka di tubuh ulat itu. Selama proses itu, sang ulat tetap diam, seolah mengerti bahwa gadis itu sedang menolongnya. Setelah lukanya diobati, ulat itu menatap Kenari dengan mata kecilnya yang berkilau, sebuah tatapan yang penuh dengan rasa terima kasih. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Ulat itu berbicara di dalam benak Kenari dengan suara yang dalam dan bijaksana. "Terima kasih, wahai putri berhati mulia. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku adalah Sang Sutra Perkasa, pemimpin kaum ulat di hutan ini. Kebaikanmu pada makhluk serendah diriku tidak akan pernah kami lupakan." Kenari terkejut, namun hatinya merasa damai. Sebagai balasan atas kebaikannya, Sang Sutra Perkasa bersumpah setia kepada Putri Kenari. Ia mengeluarkan serangkaian suara klik yang khas, dan dalam sekejap, pemandangan luar biasa tersaji di hadapan Kenari. Dari balik dedaunan, dari batang-batang pohon, dan dari dalam tanah, ribuan bahkan jutaan ulat bulu dari berbagai jenis dan warna mulai bermunculan. Mereka bergerak serempak, membentuk barisan yang rapi di sekeliling Kenari. Kenari tidak merasa takut sama sekali. Ia melihat barisan ulat itu bukan sebagai hama, melainkan sebagai sebuah pasukan yang unik dan mengagumkan. Sang Sutra Perkasa menjelaskan bahwa kaumnya memiliki kekuatan yang sering diremehkan. Bulu mereka dapat menyebabkan gatal yang tak tertahankan bagi mereka yang berniat jahat, dan liur sutra mereka bisa menjadi sangat kuat untuk menjerat musuh. Selama tinggal di hutan, Putri Kenari menjadi ratu bagi para ulat. Mereka membangunkan sebuah pondok yang indah untuknya dari jalinan ranting dan daun-daun lebar yang direkatkan oleh sutra. Setiap hari, mereka membawakannya buah-buahan termanis dan jamur terlezat. Kenari menghabiskan waktunya merawat mereka yang terluka dan belajar tentang rahasia hutan dari Sang Sutra Perkasa. Ia belajar tentang kesabaran dari ulat yang menunggu saatnya menjadi kepompong. Ia belajar tentang ketahanan dari mereka yang mampu bertahan hidup dari pemangsa. Ia tidak lagi merasa sendirian. Di tengah hutan terlarang itu, ia menemukan keluarga yang paling tulus dan setia, sebuah pasukan yang kekuatannya tidak terletak pada pedang atau baju zirah, tetapi pada jumlah dan kesatuan mereka. Hari demi hari, ikatan antara Kenari dan pasukan ulatnya semakin kuat. Ia bukan lagi putri yang lemah dan tertindas. Ia telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin yang percaya diri,
yang kekuatannya lahir dari kebaikan dan dihormati oleh alam itu sendiri. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus kembali ke kerajaannya, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memulihkan keadilan. Beberapa bulan berlalu. Kabar dari para pedagang yang melintasi pinggir hutan sampai ke telinga Kenari. Mereka bercerita bahwa kerajaan Lembah Hijau kini menderita. Di bawah pemerintahan Duri dan Ranti yang serakah, pajak dinaikkan setinggi-tingginya, lumbung makanan dikosongkan untuk pesta pora mereka, dan rakyat mulai kelaparan. Hati Kenari sakit mendengarnya. Ia tahu waktunya telah tiba. Dengan sang sutra perkasa bertengger di bahunya, Putri Kenari berjalan keluar dari hutan gelap. Di belakangnya, jutaan ulat bulu bergerak tanpa suara, membentuk karpet hidup berwarna-warni yang merayap mengikutinya. Pemandangan itu sungguh surreal dan menakjubkan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kasar, melainkan gaun indah yang ditenun oleh para ulat dari sutra terbaik, dihiasi dengan kelopak bunga dan permata embun. Saat ia tiba di gerbang ibu kota, para penjaga yang melihatnya terbelalak kaget. Mereka mengenali wajah Putri Kenari, tetapi penampilannya yang agung dan pasukan aneh di belakangnya membuat mereka ragu. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, barisan ulat di barisan depan mengangkat kepala mereka serempak. Sebuah peringatan tanpa suara yang membuat para penjaga itu mundur ketakutan. Berita kembalinya Putri Kenari menyebar secepat kilat. Rakyat yang melihatnya berbaris di jalan-jalan kota tidak merasa takut pada pasukan ulatnya. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai keajaiban, sebuah pertanda bahwa harapan telah kembali. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka, bersorak dan meneriakkan namanya, bergabung dalam barisan di belakangnya, menciptakan gelombang dukungan yang tak terbendung menuju istana. Duri dan Ranti, yang sedang bersantai di taman istana, menjadi pucat pasi saat mendengar keributan itu. Mereka tidak percaya bahwa Kenari bisa selamat dari hutan gelap, apalagi kembali dengan cara yang begitu dramatis. Dipenuhi amarah dan ketakutan, mereka memerintahkan sisa pengawal setia mereka untuk bersiap, bertekad untuk menyingkirkan Kenari sekali dan untuk selamanya. Putri Kenari tiba di gerbang istana, di mana Duri, Ranti, dan sekelompok pengawal bersenjata lengkap telah menunggunya. "Beraninya kau kembali, pengkhianat," teriak Duri, wajahnya merah padam karena marah. "Kau pikir kami akan membiarkanmu masuk dengan membawa hama-hama menjijikkan itu?" Ranti menambahkan dengan nada mengejek. "Aku kembali bukan untuk membalas dendam," jawab Kenari dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Aku kembali untuk mengambil apa yang menjadi hakku dan membebaskan rakyat dari pemerintahan kalian yang zalim. Menyerahlah sekarang, dan aku akan memberikan pengampunan." Tentu saja, kedua saudari tiri itu hanya tertawa dan memerintahkan para pengawal untuk menyerang. Saat pengawal pertama maju dengan pedang terhunus, Kenari memberikan isyarat kecil kepada sang sutra perkasa. Seketika, pasukan ulat bulu itu bergerak. Mereka merayap dengan kecepatan luar biasa, membanjiri kaki para pengawal. Bulu-bulu mereka yang tajam menyebabkan rasa gatal yang hebat dan tak tertahankan, membuat para pengawal menjatuhkan senjata mereka dan mulai menggaruk-garuk dengan panik. Gelombang ulat berikutnya mengeluarkan semburan benang sutra yang lengket dan kuat, menjerat para pengawal hingga mereka tidak bisa bergerak, terbungkus seperti kepompong. Duri dan Ranti menjerit ngeri saat melihat pasukan mereka dilumpuhkan tanpa setetes darah pun tumpah. Mereka mencoba lari, tetapi sekelompok ulat sutra emas telah mengepung mereka. Para ulat tidak menyakiti mereka, tetapi kehadiran jutaan makhluk merayap yang mengelilingi mereka sudah cukup untuk meruntuhkan semua kesombongan dan keberanian mereka. Terperangkap dan diliputi rasa gatal yang menyiksa, Duri dan Ranti akhirnya jatuh berlutut, menangis dan memohon ampun kepada Kenari. Pertarungan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Melihat kedua saudari tirinya yang kini tak berdaya dan menangis ketakutan,
Putri Kenari tidak merasakan kepuasan atau kemenangan. Ia hanya merasakan iba. Ia memberi isyarat lagi, dan para ulat yang mengerubungi duri dan ranti perlahan mundur, meskipun mereka tetap membentuk barisan siaga di sekelilingnya. Rasa gatal yang diderita kedua saudari itu pun perlahan mereda. "Kalian lihat sekarang," kata Kenari dengan lembut. "Kekuatan sejati tidak datang dari pedang atau kekuasaan yang kejam. Kekuatan sejati datang dari kesetiaan yang lahir dari kebaikan hati." Duri dan ranti, yang kini benar-benar telah kehilangan segalanya, menatap Kenari dengan mata penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Kenari bukan sebagai saingan, tetapi sebagai ratu mereka yang sah. "Maafkan kami, Kenari, isak Duri. Kami telah dibutakan oleh iri hati dan keserakahan." Ranti menambahkan, "Kami bersalah. Kami siap menerima hukuman apapun yang pantas kami terima." Pertobatan mereka, yang lahir dari rasa takut, kini berubah menjadi ketulusan saat mereka menyaksikan keagungan dan pengampunan yang ditunjukkan oleh Kenari. Sesuai dengan sifatnya yang pemaaf, Kenari tidak menghukum mati atau memenjarakan mereka. Sebaliknya, ia memberikan mereka kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Mereka diasingkan ke sebuah vila di pedesaan, di mana mereka harus bekerja di ladang dan membantu penduduk desa untuk merasakan kehidupan rakyat jelata yang selama ini mereka tindas. Ini adalah hukuman yang mendidik, bukan menyakiti. Para pengawal yang telah menentangnya juga diampuni, dengan syarat mereka bersumpah setia untuk melindungi seluruh rakyat kerajaan Lembah Hijau, bukan hanya penguasa. Langkah pertama Kenari sebagai pemimpin menunjukkan kebijaksanaan dan belas kasih yang luar biasa, mendapatkan rasa hormat dan cinta dari seluruh rakyatnya. Putri Kenari akhirnya naik tahta dan dinobatkan sebagai Ratu Kerajaan Lembah Hijau. Pemerintahannya menandai era baru yang penuh dengan kemakmuran, keadilan, dan harmoni dengan alam. Ia memerintah dengan kebijaksanaan yang ia pelajari di hutan dan empati yang ia miliki sejak lahir. Istana tidak lagi menjadi simbol ketakutan, melainkan tempat perlindungan bagi semua rakyatnya. Pasukan ulat bulu tidak kembali ke hutan. Mereka menjadi penjaga kehormatan istana dan simbol kerajaan yang baru. Mereka hidup di taman-taman istana yang luas, dan kehadiran mereka menjadi pengingat bagi semua orang tentang kekuatan yang bisa lahir dari makhluk yang paling diremehkan sekalipun. Rakyat belajar untuk menghormati semua makhluk hidup, sekecil apapun. Seiring berjalannya waktu, para ulat itu mulai berubah. Satu persatu, mereka membentuk kepompong, dan kemudian, taman-taman istana dipenuhi oleh ribuan kupu-kupu dengan warna-warni yang paling indah. Ratu Kenari pun mendapat julukan baru dari rakyatnya, Ratu Kupu-Kupu. Julukan itu melambangkan transformasinya sendiri, dari seorang putri yang tertindas menjadi seorang ratu yang agung dan bijaksana. Kerajaan Lembah Hijau menjadi negeri yang paling damai dan indah. Kisah Ratu Kenari dan pasukan ulatnya diceritakan dari generasi ke generasi. Dongeng itu mengajarkan sebuah pesan moral yang abadi. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah kebaikan yang tulus, karena bahkan tindakan menolong makhluk yang paling kecil sekalipun bisa menumbuhkan kesetiaan yang mampu menggerakkan sebuah pasukan dan mengubah takdir sebuah kerajaan.